lam yanj. Yang tidak boleh lam yanuj, tidak boleh. Lam yamudda, lam yamuddi. Min riya saking riya ruwiya anna sallallahu alaihi wasallam dan ceritakan apa satuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala iku ngadau kanjeng Nabi iyakum an tukhlitu ta'atallahi bihubbi sanil ibadi. Iyakum wadiya sira kabeh ing arep diantah nyampuraken sira kabeh ing taat kadi Allah ing taat maring Allah Subhanahu wa taala bihubbi sanil ibadi kalawan demen pangalame kaula patahbatu amalukum maka lebur a'malakum apa pirang-pirang amalan sira kabeh. Rawahu Dailami. Wa malam yasta'in billahi ala ihtirasi qalbi lam yanju minal hasadi. Dan sing sapa utawi wong kang ora nana jaluk tulung eta wong billahi Allah yastagnit wa yasta'in. Yastagninya lam yasta'in, lam yasta'ni. Lam yasta'in bener. Sing sapa wong kang ora nana jaluk tulung eta wong billahi kalan Allah alaihi tirasi qalbi ngatas ngaraksa hatene wong lam yanju minal hasadi maka ora selamat eta wong saking hasud. Ruwiya anna sallallahu alaihi wasallam qala al hasadu yufsidul iman kama yufsidus sabrul asal. Kama yufsidus sabrul asal. Qala ngadau Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al hasadu tawi hasud yufsidul iman iku ngaruksak eta hasud ing iman. Kama yufsidus sabru kaya barang kang ngaruksak as-sabru brotowali as-sabarunya al-asala ing madu. Rawahu Dailami. Wis nyaritakeun ku hadis sapa Imam Dailami. Wa malam yangdur ila man huwa afdalu minhu ilman wa amalan lam yanju minal ujub. Lan sing sapa utawi wong kang ora ningali ta wong maring wong kang wa eta wong iku lebih utama minu saking wong apane ilmune wa amalan lan pagaweanane lam yanju minal ujub maka ra salamet eta wong saking ujub. Ruwiya anu sallallahu alaihi wasallam qala dan ceritakan apa satu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala iku ngadau man hamidan nafsa ala amalin sholihin faqad dhalla syukruhu wa hubita amaluhu. Sing sapa utawi wong kang ngalem eta wong ing dheweke wong ngalam sarangan ala amalin sholihin ing atase pagawean kang soleh faqad dhalla syukruh maka teman-teman sasar apa syukure wong wahubito bagusna gitu lan den lebur amaluhu apa amale si wong bonang wahabito amaluh dan lan lebur apa amalane wong boleh seperti itu. Rawahu Abu Naim wis ceritakeun hadis sapa Imam Abu Naim wa ruwiya anna sallallahu alaihi wasallam qala lan den ceritakeun apa satune Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala iku ngadau laisa bil khairi ayudhiral qaul bil lisani oranana apa kalawan oranana kabagusan apa arep dianta ngadohirkeun wong ing ucapan bilisani kalawan lisane wal ujub lan ujub fi qalbi ing dalam hatene wal ujub lan utawi ujub gitu fi qalbi iku ing dalam hatene wong. Rawahu Daruqutni. Wa ruwiya anna sallallahu alaihi wasallam qala innal ujba la yuhbitu amala sab'ina sannah. Satune ujub takabur ujub nah, iku yakti ngelebur eta ujub ing amalan 70 tahun. Rawahu Dailami wis nyaritakeun sapa Imam Dailami. Nah, pada makalah yang ke-11 Al-Imam Nawawi mengutip sebagian perkataan hukama ahli-ahli hikmah, orang-orang yang bijaksana, annahu qala bahwasanya ba'dil hukama berkata malam yakhsyallah lam yanju min zilatil lisan. Siapa saja orang yang tidak takut kepada Allah maka tidak akan selamat. Dia itu dari keplesetnya lisan. Lisannya salah mulu begitu. Jadi orang yang lisannya gibah, orang yang lisannya namimah, yang berdusta, pokoknya begitulah. Senantiasa salah saja lisannya, itu orang yang tidak takut sama Allah Subhanahu wa taala.
Singkat saja, wa malam yakhsha qudumah 'ala Allah. Dan siapa saja yang tidak takut, ya, tidak takut orang ini qudumah, menghadap Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya malam yakhsha lika Allah bil maut. Dia tidak takut bertemu dengan Allah dengan sebab kematian, lam yanju qalbu minal harami wasyubhat. Maka tidak akan pernah selamat hatinya dari perkara-perkara yang haram dan perkara-perkara yang subhat. Jadi orang yang begitu tuh tidak akan pernah selamat dari yang haram, dan dengan demikian orang yang makannya haram, begitu tuh, hatinya penuh dengan yang haram seperti itu orang yang tidak apa? Tidak takut dia ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang diharamkan itu kata Imam Nawawi dua bagian, kismani, ahadu masyai'un muharramun di zati. Ada yang haram itu, yang diharamkan itu zatnya, seperti al-maitah, bangkai, itu diharamkan zatnya. Darah, ya, darah itu haram kezatihi. Illa damun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau diminum darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak haram. Nah, ada satu riwayat sahabat sallallahu alaihi wasallam pernah meminum darah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan itu haram. Nabi Muhammad itu pernah mengeluarkan darah di apa tuh, di canduk ya, di jidatnya gitu, dikeluarin. Nah, si darah ini diwadai gitu, dimasukkan ke dalam wadah. Kemudian menyuruh Rasulullah SAW kepada salah satu sahabat, ini dalam kitab Irsyadul Ibad, bukan Nasul Ibad, Irsyad, disuruh sama Rasulullah SAW supaya darah ini dibuang, tetapi kepada tempat yang tidak ada satu orang pun melihat itu, karena dikhawatirkan. Nah, sahabat ini membawa itu, ya, wadah yang berisi darah Rasulullah. Dia buang benar kepada seseorang yang tidak ada yang melihatnya. Dibuangnya kemana? Ke perutnya. Dia menghadap kepada Rasulullah. Ditanya oleh Rasulullah SAW, bagaimana, sudah dibuang? Sudah Rasulullah. Aman, aman. Ya pasti aman, kata Rasulullah. Wong diminum sama kamu kok. Itu artinya menunjukkan bahwa tidak haramnya darah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak boleh kita minum darah ayam. Banyak orang yang minum darah ayam, apalagi ayam cemani. Ayam cemani diminum darahnya. Iya kan? Banyak orang yang begitu, meminum darah perawan. Darah perawan diminum supaya awet muda. Waduh, kan seperti itu. Itu haram. Wa nawizalik. Nah, itu haram bizat. Haram apa? Bizat. Kemudian ada haram aridi. Bukan zatnya, bukan. Ada haram apanya? Aridi. Ya. Kalau haram aridi ada sesuatu secara zatnya dia apa itu? Halal. Tetapi karena ada sesuatu yang lain menjadi haram. Gitu. Nah, di sini ada pengacara fahadal la yahillu, maka sesuatu ini seperti bangkai, darah itu tidak halal dimakan, kecuali karena untuk menyambung hidup, sama sekali nggak ada makanan. Lidaruroh. Ini ada elat lidaruroh. Boleh, nggak apa-apa. Nggak ada makanan sama sekali, kecuali al-maitah atau seperti babi seperti itu, cuma ada itu doang yang haram. Dan nggak ada makanan yang lainnya. Kalau memang masih ada makanan yang lainnya, nggak boleh tuh. Masa umat Islam makan babi atau ular atau buaya seperti itu, ya nggak boleh. Terkecuali untuk menyambung apa? Kelangsungan hidup. Sama sekali nggak ada makanan. Boleh. Nah, maka fahadha la yahilu illa lisaddi baqai ruhi. Wasani halalun bin nafsi. Yang kedua halal bin nafsi, di dalam apa? Di dalam zatnya sesuatu itu, seperti air yang suci. Wal aruj, beras, gandrum. Lakinnahu mamlukun li ghairi.
Tetapi yang halal ini bukan milik kita, dia milik orang atau payahrumu, maka dia jadi haram. Alaik kepadamu, nggak boleh. Beras orang lain kita masak, minta enggak, beli enggak. Dapat nyuri, ya berasnya halal, ayamnya halal, tetapi ayam orang dapat nyolong gitu loh. Milik orang lain sama kita dimakan. Milik orang lain dimakan. Hati-hati tuh. Ya berikut anak santri yang nggak pernah diundang datang ke undangan, haram itu nggak boleh. Nggak boleh. Beneran serius. Kalau memang anak santri nggak diundang ke tempat riungan sekalipun, nggak boleh. Dan itu haram hukumnya. Datnya halal, tetapi memakannya haram. Mau nggak diundang kok. Main masuk aja, rezeki dari mana? Rezeki dari mana? Iya, rezeki dari mana? Hati-hati ya. Makanya sekarang itu harus perjelas itu kalau ada surat undangan. Kalau mau anak santri riungan. Kalau cuma dalam suratnya, tanya dulu, baca dulu suratnya nih. Kalau untuk ahli musola Pasir Buntu, berarti untuk orang Pasir Buntu. Ya, kapan ini mah bukan ahli musola. Datang anak santri, hati-hati juga itu sebenarnya. Dia boleh datang, tetapi harus minta ridhonya. Kami diizinkan nggak? Ridho nggak gitu nih? Anak santri ngeriung nggak dia? Kenapa kok begitu? Suratnya nih bos, gitu. Suratnya ini cuma untuk ahli musola. Bukan untuk segenap ahli santri segala macam. Jadi harus hati-hati. Harus hati-hati. Kalau memang nggak dikaturi santri, jangan nyelonong aja kamu. Paham ya? Boleh kiainya bawa santri, boleh. Tapi kalau santrinya tidak diundang, berkat kiainya itu yang dikasihkan sama anak santrinya. Ya iya, nggak boleh. Kan disuguhin ini kiainya, dia bawa anak santri. Anak santri nggak diundang ini dan nggak ridho misalnya itunya, itu harus makanan yang berada di depan kiai itu yang dikasihkan ke anak santrinya. Gitu resikonya tuh. Ya kalau maklum mah nggak apa-apa, kalau maklum mah. Kan permasalahannya begitu. Harus ada ridhonya itu, Apa? Jangan nyelonong. Ya iya kan. Kita ngambil, kamu ngambil. Itu kan orang lain mah diundang. Kamu mah nggak diundang, kamu ambil di situ tuh. Akhirnya di depan orang lain itu atau makanannya kan milik orang lain itu mah. Bukan milik kamu. Kenapa? Kamu itu nggak masuk undangan. Itu jadi masalahnya. Makanya tanya itu harus jelas. Ya kalau untuk beserta para santri maka ada yang undang juga begitu. Makanya kalau surat undangannya datang ke Abi mah suka langsung ditanya, ini anak santri segala enggak? Iya. Bawa nggak apa-apa, itu nggak masalah. Tapi kalau ditanyanya enggak, coba udah jangan bawa santri-santri, jangan. Kasihan kan itu dikasih makan yang nggak bener tuh. Ya harus ada ridhonya dari sananya. Dan lebih haram lagi ngambil dari dapur orang itu. Kacau itu. Nya kudu sing hade-hade, Kata teh. Jadi cermati dulu tuh kadang mata. Hatta sehingga, sehingga jadi sesuatu itu milkat, ya dibaca nasab karena soro itu sama dengan kana nakis.
Sehingga jadi sesuatu menjadi milikmu, maksudnya biwajin jaizin, dengan jalan yang diperbolehkan bisyar'i. Kan itu tamlik sebenarnya. Makanan yang disodorkan untuk itu kan tamlik tuh. Apa nih, mangga katur kan sudah dimiliki kan. Itu sudah diberikan gitu. Seperti itu. Wasubat salasu darajat, dan kemudian subat itu ada 3 derajat. Pertama, ma tuyaqqana tahrimu, sesuatu yang diyakini haramnya. Ini sudah diyakini keharamannya. Kemudian wasyukka, diragukan pihilih di dalam kehalalannya. Maka ini kalau ada yang subat seperti itu lebih banyak haramnya ketimbang halalnya, maksudnya mah. Tapi ada hukmul haram, maka ini sudah hukumnya menjadi haram. Kemudian wama tuyaqqana hillu wasyukka fi tahrimi. Nah, yang halalnya banyak. Dan ada sesuatu yang diyakini halalnya tetapi diragukan juga keharamannya. Tapi lebih banyak halalnya begitu. Apa itu? Wa hadhihi subhat. Ini adalah sesuatu yang subhat. Nah, itu yang sebegitu banyak halalnya, sedikit haramnya. Ulama yang waro, siapapun yang waro nggak mau tuh yang subhat-subhat. Kalau anak santri milik ya milik. Atau milik cebudak santri. Subhat milik dah benar. Tarkuha minal waro, meninggalkan perkara yang subhat itu bagian daripada kewaro'ian. Hati-hati dia. Takut itu haram gitu. Wa mayatamil ayyakuna halalan wa haraman, berimbang. Dan ada sesuatu yang mengihtimal, artinya ayyakuna halalan, dan ada sesuatu halal dan haram, berimbang ini mah. Maka sepantasnya payam bagi tarkuh, maka sepantasnya meninggalkannya. Sepantasnya meninggalkannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan ma yuribuka, sesuatu yang meragukanmu, kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Jadi kalau yang ragu-ragu, apapun itu tinggalkan. Ragu-ragu kira-kira diterima enggak? Udah tinggalkan. Bukan hanya makanan saja, apapun yang kira-kira diragukan harus ditinggalkan. Kenapa? Karena sesungguhnya kebenaran itu tumaninah, akan menjadi enak. Yang benar itu tenang. Gitu. Sementara dusta nggak ada, dusta yang bikin tenang nggak ada. Wal kadhib raibah, dan kedustaan mah akan menjadi sebuah keraguan, dan itu tidak enak. Rawahu Tabrani. Nah, kemudian langsung saja, wa malam yakun aisan, dan siapa saja yang tidak ada padanya, ya aisan apa? Putus asa, aikoti arroja, yakni putus pengharapan, anil khalqi, dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, lam yanju minat tam'i. Orang ini tidak pernah hilang gitu. Ada saja itu mengharap kepada makhluk. Harusnya kan tidak berharap kepada makhluk. Setiap orang yang senantiasa berharap kepada makhluk, lam yanju minat tam'i. Orang itu tidak akan pernah selamat dari apa? Rakus dia. Nah, jadi rakus itu diawali apa nih? Modalnya apa? Tadi karena mengharapkan sesuatu yang ada pada makhluk itu. Nah, makanya Rasulullah SAW menganjurkan untuk ista'idu billah min tam'in yahdi ila taba'in. Mohonlah perlindungan kepada Allah dari apa? Dari sifat rakus yang bisa mendatangkan kepada tabiat, kepada karakter gitu. Nah, ini kalau sudah menjadi karakter sulit dirubahnya. Dan sin yakni apa namanya? Keji, sesuatu yang keji, sesuatu yang kotor. Wa min tam'in yahdi ila ghairi matmain, dan juga harus berlindung juga dari ada rakus tetapi tidak sampai mengantarkan kepada tempat kerakusan gitu. Maksudnya tidak menjadi tabiat ya. Wa min tam'in haitsu la matmatain. Wa malam yakun hafidhan ala amali, selanjutnya, dan siapa saja yang tidak ada orang itu menjaga ala amali, terhadap amalannya, mimma yufsidu, dari apa yang merusak kepada amalannya, lam yanju minar riyai, maka dia tidak akan pernah selamat dari riya. Jadi orang yang tidak menjaga amalannya itu tidak akan pernah selamat dari riya. Riya saja, pengen kelihatan orang lain saja, pengen dinilainya oleh selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diceritakan annahu sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum an tukhallitu ta'atallah bihubbis sanil ibad. Takutlah kamu
Hendaknya apa? Mencampur adukan ketaatan kepada Allah dengan cinta dipuji oleh hamba-hamba Allah. Dicampur aduk, taat kepada Allah, tapi pengen juga dipuji oleh makhluk Allah. Fatahbatu amalukum. Kalau sudah demikian, maka akan menjadi lebur amalannya. Nah, itu riya bisa melebur amalan. Nah, kemudian wa malam yasta'in billah ala ihtirasi qalbi lam yanju minal hasad. Siapapun orang yang tidak pernah minta tolong sama Allah ala ihtirasi qalbin, terhadap apa? Supaya hatinya dijaga, maka orang itu lam yanju minal hasad. Dia tidak akan pernah selamat daripada hasud. Nah, dia itu akan hasud saja. Makanya minta supaya dijaga hatinya. Jagalah hati gitu kan. Supaya dijaga hatinya. Sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak dijaga hati itu, maka senantiasa akan timbul hasud. Hasud terhadap orang lain yang mendapatkan nikmat. Gitu. Hasud kan begitu. Ketika orang lain mendapatkan nikmat, bukannya alhamdulillah bersyukur, alhamdulillah ya Rob, tetangga saya telah kebeli kulkas, semoga rezekinya ditambah dan semoga juga dia itu bager, kita beli boga yang tidak punya kulkas, mudah-mudahan kebagian apanya esnya kalau bulan Ramadan. Harusnya kan begitu, bukan mendoakan yang tidak benar. Mudah-mudahan bangkrut dan lain. Itu hasud namanya. Al hasud yufsidul iman. Nah, kalau ada hasud, artinya menghendaki kenikmatan yang berada pada orang lain supaya hilang itu merusak iman. Al hasudu yufsidul iman kama yufsidus sabarul asal. Sebagaimana brotowali wali kan pahit. Itu akan merusak apa? Madu. Madu yang tadinya manis. Nah, madu kalau sudah kemasukan brotowali pahit itu. Jadi rusak madunya. Sudah tidak wangi lagi, sudah tidak enak lagi, sudah tidak manis lagi, pahit dan bau. Karena apa? Karena ada brotowali. Wa malam yanzur ila man wa afdalu minhu ilman wa amalan lam yanju minal ujub. Nah, dan siapapun orang yang tidak pernah melihat kepada orang yang lebih utama darinya, apanya ilmunya, kemudian amalannya, dia tidak pernah melihat orang lain yang lebih tinggi ilmunya, yang lebih banyak amalannya. Kalau orang tidak pernah seperti itu, ini lam yanju minal ujub, maka dia tidak akan pernah selamat dari ujub. Gitu. Membanggakan dirinya, bangga saja. Padahal belum apa-apa. Nah, makanya kata Rasulullah SAW, man hamidan nafsa ala amalin sholih faqad dhalla syukruh. Siapa saja orangnya yang memuji dirinya, muji dewek begitu ngalam dewek. Nah, muji dewek, yang paling rajin tarawehnya aing doang, yang rajin tadarusnya, pokoknya dia tuh memuji dirinya saja. Gitu. Seolah-olah bahwa dia paling hebat. Nah, padahal baru juga satu hari satu juz. Ada orang lain 10 juz, ada orang lain yang khatam Al-Quran kok. Baru 1 juz saja, 1 hari sudah bangga. Nah, bangga dengan amal apa? Dengan amal solehnya. Orang yang seperti itu akan sesat syukurnya. Nah, kemudian wahabitu amalu akan menjadi lebur, atau boleh juga wahabitu amalu dilebur amalannya. Nah, rawahu Abu Naim. Kemudian diceritakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, laisa bil khairi ayyudhiral qaul bil lisani wal ujub bi qalbi. Tidaklah kebaikan itu hendaknya mendohirkan ucapan dengan lisannya, atau ujub dengan apa? Biqalbi di dalam hatinya. Ini dia didohirkan ucapan-ucapannya yang baik itu. Enggak seperti itulah. Nah, rawahu Dairaqutni wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam qala innal ujba la yuhbitu amala sab'ina sanna. Ini paling berbahaya nih. Bahwasanya ujub, berbangga diri dengan amalannya, dengan ilmunya, itu akan melebur amalan 70 tahun. Insyaallah, yang 70 tahun beramal
dilebur. Ya, kalau nggak nyampe umurnya 70 tahun ditambahkan. diambil juga begitu. 70 tahun amal ibadahnya dilebur. Wal maqalatu saniyata syar'u 'anil Hasanil Basri rahimallahu taala wa min akbarit tabi'in wallahu a'lam.